بالصدق والوفاء وهؤلاء هم المجتبى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق السماوات والأرض وما بينهما ثم على العرش استوى وهو الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين سيد البشر والورى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin jamaah Masjid Al-Islah rahimakumullah, yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Islah beserta seluruh prajuritnya, yang terhormat Bapak RW 26 atau 10 tadi, yang kebetulan ayah saya kata ketua panitia, jadi ayah kok kebetulan, iya toh? Kebetulan ayah saya, enggak kebetulan, yaitu sengaja. Yang terhormat ulangin Bapak Ketua RW 10 dan seluruh perangkatnya, Ketua RT dan seluruh perangkatnya, para ini Ketua panitia dan seluruh timnya. Juga spesial thanks untuk coach saya, ada Coach Tuti Turmiati. Jadi gak enak nih, ada guru saya Bu di sana, Ibu Tuti Turmiati, masih istrinya Pak Iswan kan? Alhamdulillah. Pertama-tama teman-teman, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita bersyukur ya, alhamdulillah masih pada hidup. Colek temennya kanan kiri, bener nggak manusia? Kalau manusia masih hidup berarti. Kalau ditepuk nggak kena, jangan-jangan mungkin nangkir. Nah, kalau masih teman kanan kirinya masih manusia, berarti masih hidup. Alhamdulillah, karena masih diuji dengan kehidupan. Daripada diuji dengan kematian, sudah tiada lagi kesempatan untuk beramal soleh dan berpahala. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT masih hidup, dan moga-moga selain hidup juga hidup, kata orang Bekasi bilangnya hidup ya, ngerti untuk apa sih hidup itu. Yang kedua kalinya, nikmat yang besar sekali adalah nikmat hidayah berupa hidayah taufik berupa iman dan Islam. Di mana hidayah taufik itu tidak diwariskan dari seorang ayah yang soleh. Jangankan dari ayah yang soleh, dari ayahnya Nabi pun nggak bisa mewariskan hidayah taufik. Dia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada siapa yang dikehendaki dan dicabut dari siapa yang dikehendaki. Maka ketika hidayah taufik berupa iman dan Islam masih bersama kita, itu anugerah yang luar biasa, karena dengan itu kita punya kesempatan untuk masuk surga. Nikmat lainnya yang luar biasa disebut dengan dalam hadis itu Nabi Muhammad ngendikan bersabda, ni'matani maghbunun alaihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah dua hal, yaitu sehat dan waktu luang. Kapan seseorang tahu nikmatnya sehat? Ketika sehatnya nggak ada.
Kapan kita tahu begitu menikmati me time kita? Kalau ada waktu. Terkumpul tuh dari hidup, hidayah, kemudian sehat, ada waktu. Makanya pada jumenang di sini, pada hadir di sini. Coba kalau sakit, ya jadi alasan. Padahal sakit yang boleh jadi alasan nggak hadir di majelis-majelis kebaikan, baik itu yang wajib atau yang sunnah, itu kalau sakitnya kata dokter dua nih, yang bilang dokter ya, bukan perspektif kita, bukan perspektif si sakit. Kalau sakit kemudian nggak pengen sholat, tanya ke dokter, dokter saya sakit, apakah saya boleh tidak pergi sholat? Nah kalau sakit gak usah tanya ustad, karena yang harus kasih fatwa dokter. Dokter harus bilang, kalau sampai pergi ke masjid sakitnya tambah parah, jangan pergi ke masjid. Kalau sampai sakit pergi ke masjid kemudian nggak sembuh-sembuh, sembuhnya jadi lama, nggak usah pergi ke masjid. Itu sakit yang udah syar'i. Lah kok sakitnya gula darah semua kita kan, bagian gula darahnya sudah tinggi, kolesterol yang cantengan, ya. Itu kalau tidak membuat cantengannya tambah parah, ya tetap harus ke masjid. Makanya alhamdulillah terkumpul semua nikmat ini, maka kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kedua kalinya tentunya kita baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walaupun tadi dari maghrib kalau nggak salah udah baca salawat banyak banget ya. Moga-moga pada tahu artinya. Oke, bahasa Arab semua keren, masya Allah. Padahal Adler baru mau bikin divisi bahasa Arab tuh, ya kan? Udah pada bisa bahasa Arab semua. Ya. Jadi orang Islam alhamdulillah bisa bahasa Arab walaupun belum tentu ngerti. Ya kan? Kalau ngerti butuh belajar. Nah, kalau pengen belajar, ya cari tempat yang mengadakan pembelajaran bahasa Arab. Kalau di Masjidul Mada nanti daftar di Mahat Al Ihsan. Masih gitu. Kita bikin tempat untuk belajar bahasa Arab di Jalan Setia Dharma, ya. Kalau ada waktu hari Ahad, atau kalau nggak bisa hari Ahad, Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat juga ada. Moga-moga pada bisa belajar, nanti bisa ngerti tuh, sehingga Ustadz Asikin begitu semangat karena beliau tahu, ya kan, apa namanya, langgamnya, tahu Arabnya, ya kan. Ustadz Aris juga semangat ya baca maulidnya, dan alhamdulillah baca maulidnya ada benar tuh, Maulid Barzanji ya. Nah itu memang yang dulu disanadkan kepada kita oleh para wali, yaitu diajarkan itu speakernya belum dimatiin dulu. Maulid Barzanji. Nah barang siapa yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, satu salawat, Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran. Ibu-ibu kompornya udah dimatiin? Halo, ngidupin kompor nggak hari ini? Enggak ya, ngapain ngidupin kompor hari ini? Ngidupin kompor nggak zaman ya, tinggal panggil macam mau GoFood, mau Seafood, mau Shopee Food, ya kan, atau Tutti Food juga ada. Ibu Tuti masya Allah masih masak nih, dapurnya lengkap. Aku pernah masak dapurnya Ibu Tuti karena diajari masak sama Ibu Tuti. Terima kasih Ibu Tuti. Mohon maaf nih Ibu Tuti ya, Ibu Tuti jadi mingsor tuh karena disebut-sebut dulu tuh. Ngompat atau disebut lagi ya. Baik, yang keren itu malam ini kita dipimpin anak muda aja, dipimpin remaja atau pemuda. Tadi nyebutnya remaja ya. Saya usul deh berdasarkan hasil literasi saya, yang nggak ada dalam sejarah remaja mimpin perang, nggak ada. Kata Bung Karno juga, dia berikan kepada saya 10 pemuda akan saya guncangkan dunia. Bukan remaja yang dikasih. Usul, ya kan? Usul dikasih namanya pemuda masjid, jangan remaja. Nah, karena ada literasi terbaru nih, ya. Karena yang dikenalkan kepada kita itu pemuda, remaja Al-Kahfi. Berapa pemuda, berapa remaja yang tertinggal di
gua enggak remaja nyebutnya, pemuda, ya kan, pemuda. Apa diferensiasi, apa perbedaannya, signifikan, ya kan. Nah kita sekarang sedang apa, anak-anak itu atau kita dikenalkan dengan istilah remaja, padahal harusnya istilahnya adalah pemuda. Sehingga menurut buku pendidikan akil balik 1 dan 2 terdapat perbedaan signifikan antara remaja dan pemuda pada kematangan isi kepala secara biologis, ya kan, itu otaknya ya, telah matang dan siap bertanggung jawab. Karena tanggung jawab itu tumbuhnya itu di kepala, itu di kepala. Di bagian kepala itu ada PVC, di sana rasa tanggung jawab bertumbuh. Nah makanya sekarang anak-anak muda, para pemuda itu digiring untuk jadi remaja dengan cara apa? Dibanjiri otaknya dengan hal-hal yang menyenangkan, sehingga otaknya tidak lagi akalnya tidak lagi sempurna. Padahal akal sehat itu dalam semua ibadah menjadi syarat wajib, betul nggak? Syarat sahnya salat berakal, syarat sahnya orang berzakat harus dilakukan oleh orang yang berakal, ya kan? Karena apa? Karena memang dari dulu bahkan syariat Islam itu ada namanya maqasidus syariah yang bertujuan menjaga kesehatan akal. Syariat ini perintah ibadah, larangan maksiat itu diklasifikasi oleh para ulama pada tujuan-tujuan syariat, namanya maqasidus syariah. Salah satu dari 5 atau 6 maqasid syariah itu ada salah satunya hifdzul akal, menjaga akal. Makanya kita apresiasi tuh pemuda-pemuda kita. Atau sekarang masih kita kan belum sepakat menyebutnya dengan pemuda, ya masih dengan remaja masjid, gitu kan. Nah, kita kasih apresiasi karena apresiasi itu dibutuhkan secara naluri pada setiap diri kita. Terima kasih sekali lagi kepada segenap pemuda Masjid Al-Islah, ya kan. Moga-moga, walaupun saya tahu kebanyakan pemuda di komplek kita itu sedang dalam ar-rihlah fi talabil ilm. Apa itu? Ar-rihlah fi talabil ilm, sedang melakukan perjalanan mencari ilmu, ya kan? Menjalani pendidikan, ya, sehingga yang tertinggal di rumah yang tuyur-tuyur begini, ya kan, ya, yang asam uratnya udah tinggi, masa apa namanya, darahnya udah ngandung minyak, darahnya udah memproduksi gula, ya kan, ya, kita nikmatin aja, ya kan, karena itu cara Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Nah, sekali lagi terima kasih kepada segenap rekan-rekan pemuda, rekan-rekan remaja, putranya Pak RW tadi, masya Allah, ya keren ya. Kalau anak-anak muda kita, pemuda-pemuda kita, ya, itu mulai mengambil kontribusi dan kita harus apresiasi dan dukung, ya. Dorong kalau nggak mau jalan, dorong, ya kan, jorokin. Ya. Insya Allah selama mereka difasilitasi, insya Allah mereka akan sambut itu dengan senang hati. Mungkin selama ini mereka kikuk, semacam tidak nyaman karena masih ada para pini sepuh, ya kan. Tapi insya Allah dengan difasilitasi, insya Allah mereka akan berkreasi dan berprestasi.
Baik, udah agak panjang nih apresiasinya kepada panitia ya, karena biar cepet malam nih ya kan? Mau sampai jam berapa kita MOU dulu? Enak aja subuh ya, sampean yang nggak kuat, emang saya kuat, kalau sampean aja nggak kuat, apalagi antum udah debu gitu, mukulin apa rebana dari tadi, kulit nggak salah dipukulin ya kan, sampai jam 2, enggak lah, optimum jam 10 lah ya kan. Harusnya sih kalau dalam tahap perkembangan ya, dalam ilmu otak itu nggak boleh malam-malam tidurnya ya kan, nggak boleh malam-malam. Kenapa? Sel kita itu beregenerasi kalau kita tidur ya kan, makanya kasihan tuh yang kerjanya malam-malam tuh. Biasanya yang kena shift 3 itu rata-rata menyusun sewu ya, penyakitnya lebih banyak ya karena apa? Sel matinya tidak diregenerasi ya kan, itu makanya kata dokter ya, bergadang itu boleh ya, bukan kata Bang Haji Romai Rama ya kan. Kalau kata Bang Haji Romai Rama kalau ada perlunya ya kan. Tidur itu proses alami yang dibuat oleh Allah SWT untuk meregenerasi sel-sel mati di tubuh kita, karena banyak sekali setiap hari kuku kita menjadi panjang, kulit kita jadi kisut dan lain sebagainya, itu perlu diregenerasi. Nah ya optimum jam 10 lah ya kan, plus doa ya, bonus lah dikit ya. Nanti kalau saya cerita curhat jadinya ya. Baik, kita hari ini berada di tempat ini dalam suatu momentum apa? Mau di itu jamnya tuh 20.41 ya. Lihat jam baik. Sekuatnya oh rantangin. Ya, sabuk hitam nih saya. Ya, kan? Sabuk hitam merek Eiger. Bukan karate, bukan taekwondo, itu yang gesper. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maksimal setengah 10 di bonus, alhamdulillah. Apa ini lillah? Ini nyanyinya kelamaan sih, jadinya ceramahnya dikit. Alasan. Baik, kita kembali ya, kita balik ke bahasan nih. Kita sekarang di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal identik dengan apa? Maulid atau Maulud? Ya nggak sama, nyebutnya beda. Hasan sama Husain beda loh. Hasan si gede, Husain si kecil. Gitu. Karena jadi ya. Kalau Maulid biasanya waktunya, kalau Maulud orangnya. Nah, gitu. Itu kata Ustaz Adi Hidayat. Sesuai dengan keahlian beliau di bidang bahasa Arab. Tapi sebenarnya ada yang gak kita sadarin. Sebenarnya kita itu berada di tempat ini karena kelahiran Nabi atau karena yang lainnya? Itu pertanyaannya. Karena ada peristiwa juga dalam kehidupan Nabi yang terjadi di bulan Rabiul Awal. Nama nih Bu? Sedane kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW, kalau ulama sih bilangnya tidak wafat. Ulama menggunakan satu istilah yang lebih beken, keren gitu. Namanya intaqala ila rafiqil a'la. Berpindah ke posisi yang lebih tinggi, ke derajat yang lebih mulia. Karena dunia ini melelahkan. Capek nggak sih masikin hidup di dunia? Jiwa kita, badan kita ini capek, jiwa kita itu tercapek karena hidup di dunia ini. Semua yang dianggap nikmat itu juga bikin capek. Main game 24 jam lelah sampai main gaple 24 jam lelah walaupun awalnya senang. Coba kalau nggak percaya, ya kan? Nah, Nabi Muhammad SAW juga meninggal dunia atau intaqala ila rafiqil a'la di bulan Rabiul Awal. Tanggalnya pakai sama. Makanya hati-hati kalau mendekati ulang tahun. Sampean nih wetonnya tanggal berapa lahirnya jenengan? Tanggal dari pasar. Malah pasaran yang disebut. Tanggal. Ketua DKM 13 Mei kan? 13 Mei. Ya, misalnya saya aja ya kan 24 Oktober saya. Ini kan sebentar lagi nih. Saya patut was-was nih.
karena di tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dan di tanggal 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad diwafatkan. Saya dilahirkan pada tanggal 24 Oktober. Was-was, jangan-jangan 24 Oktober jadi pamungkasan. Iya, innalillahi. Jadi sampean itu senang-senang malam ini karena kelahiran Rasul atau karena kewafatannya, pertanyaannya. That is the question. Senang-senang itu apa? Karena kenyataannya walaupun tidak terucap pada lisan, banyak orang itu senang kalau ada yang meninggal, minimal merasa lega lah. Ya kan? Ada yang merasa lega dengan meninggalnya seseorang. Iya, iya enggak coba? Misalnya nyun sewu nggih. Misalnya Ustaz Asikin. Tiang sepahnya ya kan dirawat sama jenengan. Lama gitu kan. Dirawat masuk rumah sakit ya kan. Ada tetangga di sana tuh. Ya enggak jadi dia Ustaz Asikin. Enak. Lega karena apa? Udah nggak ngobatin lagi, jatah susu untuk anak bisa kembali lagi. Ada yang lega dengan meninggalnya anggota keluarga. Ngaku ayo, orangnya hadir di sini nggak? Yang lega, ya kan kenceng lagi ya. Yang lega ketika ayah atau ibunya yang udah sakit-sakitan pada akhirnya meninggal gitu. Lega ya kan, nggak senang tapi merasa lega minimal. Akhirnya nggak ngerawat lagi gitu. Nah pertanyaannya juga sama, kita bahagia bergembira berkumpul ini dalam rangka apa? Itu kan pertanyaan mendasar. Jangan sampai seperti tetangga saya tadi ya kan, merasa lega dengan wafatnya orang yang membebani dia, itu merasa terbebani padahal itu adalah pahala. Clear ini ya. Jadi jangan sampai bangun kesadarannya bahwasanya kita berkumpul ini soal kita tidak lagi berada pada perdebatan yes or no ya kan? Karena kita udah sepakat sesuai dengan titah dari ketua DKM untuk mengadakan acara ini, bagian dari program kerja ya kan, peringatan Hari Besar Islam. Gimana? Anggap aja iyalah, iya betul selesai. Nah, itu satu, perlu mengingatkan itu. Soal nanti judulnya apa judulnya? Peringatan, ya kan? Nah, ada yang kasih judul peringatan. Ngapain diperingati? Gak ada yang nyontohin. Merayakan. Siapa yang nyontohin merayakan? Udah kalau gitu biar enggak dikomentarin sama netizen. Udah pengajian aja, ya kan? Kalau pengajian kan orang ada yang semua, ya kan? Pengajian ada yang semua. Tapi intinya adalah Rabiul Awal identik dengan semangat kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan cahaya kepada seluruh manusia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu anugerah terbesar. Masjid Al-Islah nggak akan didirikan kalau Nabi Muhammad SAW nggak dilahirkan. Sekolah-sekolah pesantren-pesantren nggak akan didirikan. Majelis Ulama Indonesia nggak akan dideklarasikan, dan preambul kita tidak akan disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Nggak akan ada tulisan itu kalau Nabi Muhammad SAW tidak dilahirkan atau tidak diutus oleh Allah SWT. Sebelum diutus, dilahirkan dulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini dengan penuh keyakinan dan kesadaran berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 105 ya kalau nggak salah ya. Udah pernah kan saya kasih tahu posisinya sebelah kanan halaman 203. Ngaji tuh lagi tafsir kan. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian, beraktivitaslah kalian, karena ada 3 entitas yang terus melihat apa yang kalian amalkan, apa yang kalian lakukan.
Entitas pertama adalah Allah menyaksikan kita melalui muraqabahnya, melalui raqib atidnya, dicatat apa yang kita lakukan, baik dicatat baik, buruk dicatat buruk, dan gak akan ada yang terlewat dari catatan itu. Dan masalahnya catatannya juga tidak bisa dihapus, yang bisa ada ditimpa dengan amal soleh lainnya biar gak kebaca nanti. Yang kedua, apa yang kita lakukan ini juga Allah buat Nabi Muhammad melihatnya tadi. Fasayarallahu, maka Allah akan melihat, wa rasuluhu, dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad melihat apa yang kita lakukan, bukan hanya di acara ini, pada setiap perbuatan kita Allah pamerkan, Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang melihat entitasnya? Orang beriman, orang-orang beriman yang masih hidup tentunya ya, yang melihatnya. Hanya Nabi Muhammad yang telah berpindah ke Rafiqil A'la, yang tetap diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kalimatnya fa sa yarallah, ada huruf sinnya untuk menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan sifatnya terus menerus karena menggunakan fi'il mudhari continue, yufidu fihi istimrar, menunjukkan terus menerus. Nah, terkait dengan tema kita membangun generasi muda yang berakhlak meneladani Nabi Muhammad SAW, kita perlu pilih dan pilah hal-hal yang sangat primer agar anak-anak kita, agar para pemuda-pemuda yang sudah jenggotan dan sudah ubanan ini ya, berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh WHO, kita cuma kategori masih pemuda loh guys, masih pemuda dan pemudi. Hati-hati mencie-ciekan ya kan, berawal dari cie-cie berakhir di pelaminan nanti ya kan. Nah itu jangan dicie-ciein tuh, yang apa tuh namanya, nge-MC tuh. Kalau bapak lagi punya sini, sekalian aja diangkatin ke sini kalau cocok ya kan? Ada beberapa hal yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW, sifatnya wajib ada pada diri Nabi, sekaligus harus wajib untuk kita teladani. Ada di buku-buku PAI. Apa coba? Sifat wajib Rasul ada berapa? Halo? Kalau mulai agak itu sifat sifat Allah itu Abu Hasan Al As'ari yang 20 ya kan, Allah wujud, tidak baqa. Ini Nabi, sifatnya Nabi, sifatnya wajib, sifatnya Rasul itu apa? 4 yang sering dikenalkan. Namun nanti saya tambahin lah ya kan, teman-teman kan boleh ditambahin ya kan. Oke, betul. 3 sifat melekat pada diri Rasulullah, 1 sifat wajib untuk sharing. Yang pertama apa? Hai para pemuda. Sidik. Ya, sidik. Artinya apa? Artinya apa sidik? Nah, benar atau membenarkan atau jujur. Bisa juga integritas. Begini dua-duanya, tes dua, cash and carry. Oh, bagus ya suaranya ya. Bagus. Apalagi dengerin cash ya. Udah tanggal berapa nih? 28 ya kan? Ujung tombak. Ujung tombak ya. Kritis. Kalau kita bisa melewati masa kritis ini sembuh insya Allah, kata dokter. Nah, sidik yang sering diartikan benar atau yang membenarkan, tapi lebih tepatnya adalah yang jujur atau berintegritas. Karena integritas itu artinya terkumpul 2 hal, jujur dan komitmen. Ini hal yang paling mahal hari ini, yang paling mahal ini, apalagi pada diri para pemuda ya kan? Apa itu? Komitmen, jujur dan komitmen. Jujur aja mungkin nggak cukup. Kalau komit itu para koruptor kalau udah ditangkap KPK jujur berapa duitnya, sebutin tuh yang di
khilaf dengan jujur. Tapi bolehkah mengambil uang negara? Bolehkah mengambil pajak untuk kepentingan dirinya? Kan nggak boleh. Dia jujur, saya ngaku Pak korupsi, ya kan sekian triliun, penjara saya ada 5 tahun, tapi jangan sita hasil korupsi saya. Kan berarti dia jujur, tapi nggak komit karena nggak boleh ngambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Makanya kita mesti meneladani itu. Kenapa? Karena itu sifat asasi yang dibutuhkan dari sepanjang perjalanan manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebenaran, kepada kebaikan, kebaikan membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat wajib, dan itu hari ini yang sangat mahal, ya, sangat mahal. Betul nggak? Setuju? Dari mana kita mengajari sidik, ya, mengajarkan kejujuran, komitmen itu? Ya, dari banyak tempat, tapi dimulai dari rumah kita. Karena serawungnya lebih banyak di rumah. Makanya orang tua dilekatkan dengan agama anaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi nggak bisa berbohong. Halo, ada yang anak lahir kecil itu bohong? Itu nggak ada yang, ya kalau udah bisa bohong itu karena melihat ayahnya pernah bohong atau ibunya pernah bohong, ya kan? Adek, ya kan? Itu kalau orang Jawa bilangnya ngelimpe. Ngelimpe itu artinya ngajarin bohong, ya kan? Ada apa itu? Bapaknya bawa kerja tuh. Ada badut. Bapaknya mau berangkat kerja, ibunya mau berangkat kerja. Ada begitu melengos dia kabur. Sur. Ayo siapa di sini yang pernah ngelimpe anaknya begitu? Banyak. Kita korbannya ya. Dan itu ajaran pertama sebuah kebohongan. Karena gara-gara kita tidak ingin anaknya nangis atau ngikut, biarkan dia nangis dan dia tahu kalau ayahnya sedang pergi untuk mencari nafkah. Karena kadang-kadang menangis dan sedih itu menguatkan dan membangun mentalitas anak. Ngelimpe, bahasa Bekasinya apa itu? Ngelimpe. Nggak ada ya bahasa Indonesia nya mas, ngelimpe ya. Sekarang mencari di KBBI ya. Menipu kan sebenarnya, ngapusi, menstrategiin, dan dia ingat, wah gua dibohongin tuh, katanya di sebelah sana ada badut, padahal ayah ngebut pingin tempat kerja atas satu alasan. Kadang kita membenarkan, padahal dampaknya apa? Mengajarkan kepada anak kecil kita ajaran pertama dari ayah dan atau ibunya, sebuah hal yang sangat asasi, melekat pada sifat wajib seorang nabi, ya, menciderai kefitrahannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, dalam keadaan suci, ya, keadaan mengakui Allah sebagai Rabbnya. Itu sifat yang perlu diteladani yang pertama. Yang kedua apa? Amanah. Ya, amanah. Lanjutnya patonah. Itu kan semua adalah sikap diri, ya. Amanah. Nabi Muhammad SAW ya, terkait dengan integritas, amanah dan fatanah tidak dilakukan karena itu adalah hal wajib yang melekat. Fatanah artinya apa? Pandai, cerdas. Lawannya adalah baladah, dungu. Baladah itu lebih di bawahnya lagi sih. Ada ketidaktahuan orang itu bertingkat, sebagaimana pengetahuan orang bertingkat tuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 3 sifat yang harus diteladani, yang kita butuhkan dari setiap pemuda hari ini. Kemudian yang keempat yang sering diajarkan oleh guru-guru kita adalah tabligh, menyampaikan
menyampaikan kebaikan-kebaikan itu, karena hari ini orang sering segan, merasa tidak pantas, bukan makomnya, gitu kan. Ini karena saya pegang mic dan sambil dengerin tuh ya karena percaya aja gitu kan. Kalau saya ketua bos gimana? Anda kan nggak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan saya dari BCL, dari Panggriban di BCL tuh ke sini. Di perjalanan kan nggak tahu gitu. Jika Allah Subhanahu wa tampakkan aib-aib saya muntah-muntah sampean. Bayangin kalau kita dengerin orang, kita tahu aibnya, terus dia ngajak yang baik-baik gitu. Enak nggak? Ya. Qadarullah, alhamdulillah Allah tutup aib-aib saya di hadapan jamaah semua, sehingga kerso undang kulo ceramah ting mriki buat sanes ting mriko mau mendengarkan kalimat-kalimat ini karena Allah Subhanahu wa taala tutup aib kita. Siapa yang paling tahu aib kita? Kalau yang punya sopir, sopirnya. Kalau yang punya ART mungkin ART-nya. Kalau yang punya istri, ya istrinya yang paling tahu itu. Makanya kemudian setelah sidik, amanah dan fatanah, wajib pada diri seorang nabi itu at-tabligh, menyampaikan apa yang harus disampaikan, menginformasikan dengan benar. Dan itulah yang kita harapkan dari segenap pemuda-pemuda. Selain keempat sifat ini, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan tuh, laqad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad SAW telah terdapat uswatun hasanah. Dan kerennya jamaah sekalian, dan kerennya guys, dalam bahasa Arab uswatun hasanah disebut dengan nakirah. Nakirah apa artinya bahasa Ustaz sedikit? Artinya general. Uswah hasanah dari Nabi Muhammad SAW itu bisa berupa apa saja. Bahkan menurut para ulama, bahkan sebelum beliau diangkat jadi Nabi pun telah ada uswah pada diri Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana seluruh manusia pernah kecil, tumbuh menjadi agak besar, menjadi pemuda, ya kan? Nabi Muhammad juga mengalami fase-fase itu. Dr. Said Ramadhani Al-Butti dalam fikih sirahnya, juga Dr. Sofir Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum menyebutkan bagaimana masa muda Rasulullah SAW dihabiskan. Dan yang cetar wahana adalah ketika umur 12 tahun sampai 14 tahun, ya, sampai 14 tahun Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan pengajaran tentang kemandirian finansial. Diajarkan apa? Mencari makan untuk dirinya sendiri. 12 sampai 14 tahun itu anak kelas berapa kalau sekarang? SMP ya mungkin ya. SMP. Nyari makan sendiri. Padahal omnya, pamannya Abu Thalib menyediakan, memfasilitasi beliau dengan sangat luar biasa. Dan tahukah jamaah sekalian, kenapa keluarga besar Nabi Muhammad SAW memilih Abu Thalib sebagai orang, ya kan, sebagai paman yang mengasuh Nabi Muhammad setelah wafatnya Abdul Muthalib? Ada banyak alasan, tapi diantaranya karena Abu Thalib kebetulan belum punya anak. Nampaknya anak pertama atau anak terbesar daripada Abu Thalib siapa? Ini keluarganya Nabi loh, maksudnya jangan sampai nggak tahu nih. Isin ke Ali, oke. Sama satu lagi apa? Ja'far, ya kan? Ketika Ali masuk Islam umur berapa? Ali masuk Islam umur berapa? 13. Hampir, nyaris, dikit lagi. Umur 10 tahun. Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Gapnya 30 tahun tuh.
padahal mereka sepupuan, ya enggak? Itulah kenapa orang Indonesia kemudian menginterpretasikan mancing anak, salah satunya adalah melihara ponakan, karena mungkin melihat, membaca ya sirah Nabi itu, kemudian ambil kesimpulan gitu, menginterpretasikan. Di umur 12 sampai 12 tahun Nabi Muhammad menggembalakan kambing. Untuk apa? Untuk dapat upah agar bisa untuk mendapatkan makan. Dan di umur 25 tahun ya, Nabi Muhammad SAW telah sukses melakukan perjalanan bisnis antar negara, di mana anak-anak kita umur 25 tahun mungkin ada yang belum punya paspor. Sebagian kita mungkin belum pernah buang air kecil tuh di bandara luar negeri tuh. Nabi Muhammad SAW di masa mudanya sudah melakukan perjalanan bisnis kemana? Ke luar negeri, ke Syam. Luar biasa. Itu juga hal yang harus kita bangun pada anak-anak, pada pemuda-pemuda kita. Dari umur 12 tahun sudah diajarkan entrepreneur, diajarkan skill untuk bisa ngurus diri sendiri agar dia survive, karena kita tidak akan selalu ada untuk mereka, karena orang tua pada akhirnya akan menjadi renta dan tidak punya harta, tidak bisa lagi memberikan biaya ataupun nafkah untuk kebutuhannya. Maka kita perlu meneladani dalam hal ini. Yang sangat luar biasa adalah tentang kemandirian. Bila perlu bikin perjanjian, Mas, abang, ya kan? Abang boleh numpang di rumah ayah hanya sampai SMP misalnya. Habis itu cari tinggal sendiri ya. Hore, bebas gitu. Biaya sendiri juga ya, gitu ya. Dan ada ternyata di dunia ini ada orang tua yang mengucapkan itu bahkan ketika anaknya baru tamat SD. Ya. Ada diucapkan itu. Dan tamat SD dia udah cari uang sendiri. Nabi Muhammad SAW di umur segitu juga sama. Dan itu adalah pelajaran penting untuk para anak muda, para pemuda-pemuda kita. Karena saya berusaha untuk tidak menggunakan kata remaja, ya kan? Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ada lagi nggak sifat wajib yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW selain yang 4 yang kita sudah sebutkan? Kan kita tinggal assessment tuh, tinggal uji seberapa sidik anak kita, seberapa amanah anak-anak pemuda-pemuda kita, seberapa mereka secerdas apa, sepatanah apa. Kasih mereka masalah untuk cari apa itu namanya, penyelesaiannya. Kan itu ngukur kecerdasan. Ada lagi nggak yang melekat dari Nabi? Halo, masih kuat? Boleh geser dikit, boleh geser dikit, ya kan, boleh geser dikit. Kalau yang kira-kira ngantuk, ini ambil aja, karena percuma ditaruh di depan saya. Kan saya dikasih pegang mic, ya kan, ke belakangin aja biar ada manfaatnya ini, kan. Halo. Ini kok saya sendiri yang dikasih buahnya? Apa karena saya ustadznya gitu? Ya. Tolong beli buah lagi, kasih ibu-ibu tuh, kasihan. Apalagi yang pasti ada pada diri Nabi. Mikir, murid Nabi tiap tahun, no. Ayo, tahu nggak? Mau dikasih tahu? Mau nggak? Mau aja tuh, mau banget. Bingit. Mau bingit. Nih, sabar. Ya. Nabi itu harus sabar karena pada lisannya ada kekuatan akbar, ada kekuatan besar. Kalau nggak sabaran, saya kutuk umat menjadi batu. Oleh karena itu para nabi ada klasifikasinya berdasarkan indikator kesabaran, ya enggak? Ada namanya istilahnya ulul azmi minar rusul. Ada yang tahu nggak ada di mana? Ada nggak ayat Quran yang menyebutkan ulul azmi minar rusul? Halo, buka Al-Quran halaman 506. Nah, 506 sebelah? Ya, sebelah kiri, ya benar. Sebelah.
udah mulai terlatih nih ya. Enggak, paling bawah nih. Ayat terakhir surat Al-Ahqaf ada di halaman 506 karena kemarin saya baru lihat. Ya. Apa itu? Disebutkan fasbir, bersabarlah kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana telah bersabar ulul azmi di antara para rasul-rasul. Berapa rasul yang wajib kita yakini dan kita imani? Ini ditanya jawab. 25 biar TikTok atau biar TikTok? 25. Yang ulul azmi berapa? 5. Artinya berapa persennya? Emang yang lainnya nggak sabar? Ya sabar, tapi tingkat kesabarannya berbeda. Bahkan mohon izin, moga-moga kalau diupload nggak dipretelin sama netizen nih, ya kan? Mohon izin. Ada nabi yang agak kurang sabar, namanya Nabi Yunus, ya kan? Nabi Yunus. Umatnya ngeyel, ya. Malas gua udah, tinggal aja. Ditinggal pergi umatnya kan? Ditinggal pergi. Pas pernah baca kan ceritanya kan, misalnya di surat As-Saffat misalnya, akhirnya naik kapal dan kapalnya karam tuh, balik-baliknya nyangkut. Biasanya nggak pernah nyangkut, kata nahkodanya berdasarkan pengalaman pelayarannya, ini pasti ada yang bawa beban berat nih, bebannya nggak kelihatan. Akhirnya berdasarkan pengalamannya, semua orang yang di kapal ditulis namanya, dimasukin di gentong, diundi kayak ibu-ibu ngundi arisan, tapi nggak curang, namanya ditulis abro semua karena biar abro yang dapat gitu. Halo, ada yang peserta arisan begitu, ibu-ibu yang bukan arisan? Ya. Namanya sama semua karena pengen ada ya kan. Dari misalnya 3.000 orang termasuk dalam Nabi Yunus diaduk loh, ya kan? Kesepakatannya akan kita ambil 3 kali, kalau 3 nama keluar sama, dia akan kita lempar ke laut. Dari 3.000 peserta, berapa sih probabilitas? Matematikanya main ya. Berapa probabilitas akan keluar Nabi seseorang nama seorang? Kan kecil sekali, iya nggak? Kalau dalam dadu itu ada berapa sisi dadu? Yakin? Pemain dadu ya? Oh iya benar 6. Ya, 6 tuh balak paling besar ya. Iya, bunyinya kelotak gitu ya. Balak 6. Berapa kali akan keluar angka 1 potensinya? Bayangkan itu 3.000, ya kan? Dicomot 1, Yunus bin Matta, masukin lagi, ya kan? Tapi 3.000-nya nama orang beda-beda nih, bukan nama Nabi Yunus semua. Keluar lagi Nabi Yunus, keluar lagi Nabi Yunus. Akhirnya dilempar, karena tadi apa? Kurang sabar kan Nabi umatnya. Akhirnya dimakan apa? Dimakan? Udang. Dimakan apa? Hiu. Ikan atau mamalia? Kita sering nyebutnya ikan, ya kan? Padahal mamalia. Ya kan? Dimakan, dan di ketika itu Nabi Yunus kemudian iktiraf, mengakui kesalahannya dengan wirid Nabi Yunus. Gimana wiridnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 40 hari 40 malam di dalam perut paus. Harusnya udah jadi jenazah itu kalau bukan Nabi. Karena iktirafnya diterima, lalu perut ikan itu menjadi transparan, dan itulah yang kemudian menginspirasi Dufan untuk membuat dunia fantasi lautan bernama SeaWorld, ya kan? Melihat semua isi lautan tuh dari dalam perut, kalau kita dari luar kaca, ya, mungkin terinspirasi dari kisah Nabi Yunus. Itu bukti kalau ada nabi yang agak kurang sabar. Kita juga perlu mengajarkan kepada para pemuda untuk sabar untuk nggak pacaran, karena akan berujung kepada kemaksiatan yang puncaknya bisa hamil duluan. Ya, banyak ada tetangganya, ya, jangan disebutin orangnya ada di sini, ya kan? Karena itu harus sabar di hadapan godaan
kemaksiatan, sabar ketika melakukan ketaatan, sabar kalau ada musibah. Sehingga kalau ada musibah kemudian tidak gantung diri ataupun melompat dari tempat yang tinggi hanya berharap untuk mati enggak, catat seumur hidupnya. Hidup segan. Hidup segan, mati nggak jadi. Nyusahin siapa? Nyusahin pemerintah karena harus mensubsidi. Misalnya kalau disubsidi ya kan. Nyusahin orang tuanya pasti, orang sekitarnya. Karena tidak ada kesabaran gitu. Dan hari ini, ya kan? Hari ini, zaman ini termasuk makhluk langka yang sabar itu. Oleh karena itu, keteladanan pada uswatun hasanah tentang Nabi Muhammad SAW yang harus kita bangun pada diri kita dan para pemuda adalah sabar di hadapan maksiat, ngempet, sabar di hadapan taat, istiqamah, sabar kalau kena musibah, menyadari bahwasanya tidaklah musibah terjadi kecuali karena kehendak Allah dan mungkin karena kemaksiatan yang kita lakukan atau ada orang lain di sekitar kita yang melakukan maksiat. Mungkin kita tidak bermaksiat tapi tetangga kita bermaksiat, makanya dibutuhkan tabligh. Janganlah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun sepertinya kita tidak melakukan perbuatan maksiat, karena boleh jadi ada kemaksiatan yang dilakukan orang lain yang kita sebenarnya bisa mencegahnya tapi kita tidak melakukannya dan terdampak pada semua orang yang hidup di sekitarnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah, ujian, bala, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman di antara kalian saja. Makanya disitulah fungsi daripada at-tabligh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membahas kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah seperti menyelam ke dalam lautan. Walaupun dalamnya bisa diukur, tapi begitu banyak kejutan yang akan kita temukan, yang mungkin akan membuat kita terpana. Hari ini para pemuda atau para remaja, apa yang paling disukai di HP-nya, di gadgetnya, TikTok. Biasanya ada apanya tuh? Platform. Jualan online. Jualan online itu ibu. Yang paling sangat digandrungi sama anak muda hari ini adalah musik, betul? Halo, betul? Ini menarik nih. Nabi Muhammad kira-kira pernah nggak berinteraksi atau menginginkan interaksi dengan musik? Pernah baca nggak? Supaya supaya tidak takut salah dan tidak dirujak sama netizen, ya kan? Kita kutip itu biar bisa dibuka di sana. Kalau tidak salah, di kitabnya Dr. Said Ramadhani Al-Buti, di umur 12 tahun, di tengah keinginan atau di tengah gembala, terdengar kabar di kota Mekah akan ada pesta. Apa yang identik pada pesta? Musik. Nabi Muhammad bilang, "Gini, jagain kambing saya ya, saya mau lihat pesta." Lihat pesta. Siap? 86. Selamat. Ini kalimat saya, selamatnya ya. 86-nya juga kalimat saya tuh, karena istilahnya nggak bilang begitu. Akhirnya Nabi Muhammad pergi ke Mekah. Karena penggembalaannya di luar Mekah. Mau masuk gerbang kota Mekah, sayup-sayup terdengar alunan musik. Asik. Musiknya ini nih kayaknya. Coba dipukul, turun toh. Apa mau kabar? Oh, gini-gini. Kedengaran tuh dari jauh. Dan di mana ada musik, ada cewek yang joget. Saya juga bingung itu. Ya kan? Sampai yang nyawer disampar sama emaknya atau sama ibunya, ya kan? Lalu Allah Subhanahu wa taala tutup telinga Nabi Muhammad SAW. Apakah saudara-saudara tahu apa yang terjadi kalau fungsi pendengaran seseorang itu diambil? Bukan karena jadi budak ya, bukan jadi tunarungu, bukan. Apa? Tidur. Ini yang pada tidur tuh jadi budak tuh.
Itu makanya kita pasang alarm, bukan pasang colokan mata. Halo, pengen bangun jam 2 pasang apa? Alarm. Kenapa nggak pasang colokan mata? Bukannya yang tidur mata? Terganggu nggak sama keributan? Buktinya ada itu yang speaker pagi-pagi tarhimnya lama gitu kan, ada tetangga merasa terganggu tidurnya, terganggu oleh suara. Begitulah begitu fungsi pendengaran diambil, orang akan tertidur. Sama seperti yang terjadi pada ashabul kahfi, wa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Kami ambil fungsi pendengarannya dan mereka tertidur di dalam gua untuk beberapa masa. Nabi Muhammad tertidur juga, nggak masuk suara musik. Kenapa? Musik, ya kan, punya potensi untuk apa? Untuk membuat manusia nyawer, ya, apa namanya, terbelok ke fokus ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di tengah nada dan dakwah yang disampaikan oleh Raja Dangdut, misalnya menyanyikan judi, ya kan, 1, 2, 3, apa semua ya? Emang orang tua semua, yang anak muda belum tahu, ya kan? Sambil toret, noto kartu terus digeret, ya kan? Sambil apa itu, flodrok. Zaman dulu, kalau sekarang kan pakai HP flodroknya. Bahkan nasihat-nasihat kebaikan juga dialirkan sebagian besar dari lewat musik. Tapi Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah SWT agar suara musik tidak masuk ke telinganya. Ditutup, besok nyoba lagi 2 kali berturut-turut. Di hari ketiga, mulai saat ini aku tidak ingin lagi mendengarkan musik. Nah, kita nggak tahu tuh musik yang ketika itu terjadi sebagaimana dituliskan oleh Dr. Said Ramadhani seperti apa, ada tidak dijelaskan. Tapi pelajarannya adalah termasuk di antara tanda-tanda kebaikan seorang pemuda kalau musik tidak menguasai hari-harinya, tidak menguasai waktu yang panjang dalam kehidupannya. Karena anak muda butuh untuk punya visi yang kuat, butuh untuk punya ambisi untuk diraih, bukan terlena oleh suara musik sepanjang kehidupan hariannya. Boleh dengarkan musik, silahkan, tapi itu tidak boleh menyita sebagian besar atau keseluruhan waktu seorang pemuda, karena dia saatnya mengatakan kepada dirinya. Seorang pemuda itu mengatakan begini, laisal fata man yaqulu kana abi hakadha walakin al fata man yaqulu ha anadha. Coba diulangin, kalau yang bisa ngulangin boleh pilih hadiah kantong kanan atau kantong kiri atau tirai 3. Ayo, siapa yang bisa ngulangin? Saya sebutin sekali lagi. Sekuat apa sih hafalan sampean, guys? Laisal fata man yaqulu kana abi walakin al fata man yaqulu ha anada. Bisa? Anak asikin bisa. Gak jadi kalau yang di atas sama panitia, gak jadi. Seorang pemuda itu bukan yang mengatakan bapak gue ini loh, bapak gue ini loh, bapak saya gini loh, pejabat loh, sultan loh ini. Tapi seorang pemuda adalah yang mengatakan ini prestasiku, ini jati diriku, menunjukkan tentang apa yang harus dilakukannya. Itu begitulah Nabi Muhammad SAW mendidik orang-orang, anak-anak muda di sekitarnya. Kenceng amat. Itu apa tadi bunyi? Oh ini, coba lihat. Kok kayak angin kejepit? Angin kejepit mantut deh. Teman-teman, seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW itu adalah anak muda. Dan rata-rata umurnya lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW, termasuk dalamnya Abu Bakar. Mungkin kebanyakan orang kalau jamaah yang suka ngaji sini sih udah pernah berkali-kali dengar, ya kan? Siapa yang tua? Mana yang lebih tua? Abu Bakar atau Nabi Muhammad SAW? Ingat ya, Abu Bakar itu menantunya Nabi, mertuanya Nabi Muhammad. Siapa yang lebih tua? Jawab beri takoni menang baen. Lebih tua
Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih tua 2 tahun dari Abu Bakar. Artinya ketika umur 40 tahun Nabi diangkat jadi Nabi, Abu Bakar baru umur 38 tahun. Pemuda nggak? Didukung anak muda. Kaya nggak? Kaya pakai bingit, ya. Kaya. Walaupun yang masuk Islam banyak juga yang bukan orang kaya, karena biasanya orang kaya itu terhalang dari kebaikan karena harta yang dia punya, gengsi dia miliki. Abu Bakar, Umar, walaupun mereka itu mertua Nabi Muhammad SAW, tapi umurnya jauh lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Kan di sini nggak ada yang punya mertua lebih muda kan? Halo, siapa di sini yang mertuanya lebih muda daripada dirinya? Kan nggak ada. Viral kalau di sini, dan dianggap itu sebuah aib. Sama sekali bukan, ya kan? Sama sekali bukan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu para pemuda itu dididik dengan sedemikian rupa menjadi syakhsiah Islamiyah yang luar biasa. Dan setelah dianalisa, setelah diriset, ya kan? Ada 10 key performance indikator. Seseorang itu dianggap memiliki syakhsiah Islamiyah, menjadi seseorang yang memiliki karakter Islami pada dirinya. Ada 10 apa? KPI, biar keren ya kan? Ada 10 cirinya, ya kan? Ini bisa dipanjang nih pembahasannya, tapi ya bonus lah untuk yang sudah agak mulai ngantuk, karena tadi kata Ustaz Asikin sampai pukul 9:30 dan di sana telah pukul 21:26 kan? Dan lagi selesai nih data saya, tapi bonus nih, ya kan? Bonus. Sebentar, satu lagi sebelum yang 10 indikator, ya. Yang 10 indikator nanti ya, sifat yang harus diteladani lagi, yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW itu apa? Maksum. Pernah dengar kata maksum? Nabi Muhammad itu maksum. Artinya apa? Halo? Maksum artinya apa, guys? Terjaga. Maksum dilindungi dari apa? Ya, dari mara bahaya ya. Tapi biasanya malah masyarakat ya, itu kan nggak maksum, yang maksum hanya Nabi, gitu kan? Biasanya maksum itu diasosiasikan dengan tidak pernah melakukan kesalahan, ya kan? Nah, kalau kita baca ayat Al-Quran, ya kan? Baca ayat Al-Quran, kita menemukan firman Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan Nabi Muhammad SAW. Afallahu anka lima adinta lahum. Allah memaafkan engkau wahai Nabi Muhammad, kenapa memberi izin kepada mereka. Asosiasinya apa kalau dimaafkan? Sederhananya pikiran awam kita, kenapa seseorang dimaafkan? Jawab. Ini bukan istifham ingkariyah, ini benar-benar tanya. Kira-kira apa kalau orang dimaafkan? Halo? Taubat. Ya, bertobat. Salah toh maksudnya kan? Gini kan, melakukan kesalahan. Surat Al-Fatah misalnya, inna fatahna laka fatham mubina. Lagunya salah walaupun lagunya salah. Sesungguhnya kami telah berikan kemenangan kepada engkau wahai Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Untuk apa? Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya kan? Secara sederhana, ya kan? Kalau diampuni dosanya berarti bisa dikatakan melakukan dosa. Tapi dosa seperti apa? Dan telah dapat jaminan bahwasanya kita mengetahui di antara sifat yang melekat pada diri seorang nabi adalah maksum. Lalu bagaimana kita memahami kata maksum itu? Dilindungi oleh Allah dari mara bahaya dan dilindungi oleh Allah untuk tidak melakukan kesalahan.
Karena ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan satu informasi yang strukturnya adalah A, B, C, D, E, maka tetap akan disampaikan sesuai strukturnya A, B, C, D, E. Wahyunya begitu, disampaikan begitu, enggak diotak-atik. Karena Al-Quran Allah SWT letakkan di hati Nabi Muhammad SAW sehingga jadi karakter, bukan diletakkan di otaknya untuk diotak-atik. Ala qalbikal litakuna, dimasukkan ke dalam hatimu agar menjadi petunjuk dan pemberi peringatan. Maka Nabi Muhammad SAW maksum, ada tidak akan melakukan kesalahan atas apa-apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Sampai-sampai ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha difitnah telah melakukan perselingkuhan, Nabi Muhammad nunggu 1 bulan untuk turun wahyu agar apa? Membersihkan namanya. Kalau kita ya kan, pagi dunia muncul, boleh jadi kalau Nabi palsu, siangnya keluar apa itu namanya, surat keterangan berkelakuan baiknya itu nggak mungkin kan. Bukti kalau Nabi Muhammad itu maksum, tidak mungkin melakukan kesalahan terkait dengan amanah beliau sebagai Nabi. Yang kedua, Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah dari mara bahaya yang dilancarkan oleh musuh-musuhnya, termasuk di dalamnya upaya orang Yahudi untuk meracuni beliau, upaya orang-orang Quraisy membunuh beliau, enggak berhasil karena Nabi Muhammad dilindungi. Dan kita pingin pemuda-pemuda kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala dari jebakan-jebakan Batman yang disusun dan direkayasa oleh orang-orang yang tidak ingin nilai Islam menjadi value dalam kehidupan sehari-hari kehidupan manusia di muka bumi. Maka terjadi apa yang terjadi. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, riset yang dilakukan oleh ulama untuk menunjukkan atau membuat indikator seseorang itu memiliki syakhsiyah Islamiyah pada dirinya sehingga dia menjadi seorang muslim yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Insyaallah ke-10 hal ini kita akan sampaikan pada peringatan Isra Mi'raj yang akan dilaksanakan 6 bulan lagi. Asik kan? Biar semangat ya kan, atau nanti dicolek di pengajian tafsir setiap Senin malam Selasa gitu ya. Karena kalau dengerin omongan lama-lama lelah juga ya kan, kasihan telinganya, takut keluar semua curaknya. Halo, cukup ya? Walaupun besok hari Ahad ya kan, dan libur, dan kebetulan Ahad ke-5 ya kan, Ahad jarang-jarang nih, 1 tahun hanya keluar 3 kali atau 4 kali ya kan? Tetap kita memberikan hak kepada jasad kita karena mata kita berhak untuk mendapatkan tidur sebagai istirahatnya agar tubuh kita melakukan regenerasi sel-selnya. Sing doa sinten kalau borong ya. Siap. Semoga ayo kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh yang kita lakukan di malam hari ini dengan berada di majelis ilmu, majelis yang yatadarasuna fihi ayat min ayatillah. Kita titipkan, kita baca surat Al-Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi putra-putri kita, pemuda-pemudi kita dari berbagai mara bahaya yang nampak di dunia nyata atau yang disembunyikan di dunia tidak nyata, di online dan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka dalam kebaikan, memberikan perlindungan paripurna dan memberikan kebaikan agar sampai pada tujuan di mana Nabi Muhammad SAW akan membanggakan mereka. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأجدادنا، اللهم اغفر لجداتنا، اللهم اغفر لأبنائنا، اللهم اغفر لبناتنا، اللهم اغفر لتلاميذنا وطلبتنا، اللهم اغفر لأساتذتنا ومربينا ومعلمينا ومشايخنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا، اللهم إنا نسألك مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم ارزقنا وأهلنا زيارة المسجد الحرام حجا وعمرة. اللهم اجعلنا قوي الذاكرة والهمة سريع الفهم والحفظ حافظا لكتابك والسنة رسولك عاملا بهما. اللهم اجعلنا وأهلنا للقرآن حفاظة واجعلنا فيه من المنتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين وإلى أوامره ونواهيه من الخادعين وإن ختمه من الفائزين. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك نواصينا بيد عدل فينا حكمك ماد فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب ذنوبنا وهمومنا وسائقنا وسابقنا إلى رضوانك وجنتك جنة النعيم. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا أمدد لنا بأموال وبنين واجعل لنا الجنات واجعل لنا أنهارا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكارة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. واسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو وصل صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمنها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله موافق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.